Hai guys, welcome back to Nam Channel. Di vlog kali ini kita mau explore Monumen Nasional, salah satu monumen yang paling populer di Jakarta. Dan ini pertama kalinya Ano ke Monas. Nah, di Monas ini ada beberapa tempat yang bisa kita kunjungi. Di antaranya ruang museum, ruang kemerdekaan, pelataran Cawan, dan pelataran Puncak. Tunggu apa lagi? Ikuti terus keseruan kita sampai selesai ya. Hai, Assalamualaikum. Hari ini kita mau kemana lah? Mau kemana, Dek? Mau ke Monas. Hari ini Ano mau lari-lari sekaligus kenal sejarah Monumen Nasional Jakarta. Iya, betul. Kita mau kemana? Mau kemana kita? Kemana? Ada dulu, Mas. Ano? Tadi gimana? Suara mobil gimana? Sekarang kita udah nyampe. Jadi tadi tuh kita pakai taksi online dan kita di drop di pintu selatan. Pas masuk langsung ketemu toko oleh-oleh, makanan, dan jajanan. Yeay, Tugu Monasnya udah kelihatan. Ano lari-lari kecil dulu sebentar sambil nunggu antrian shuttle. Iya, kesana yuk. Ini kebetulan kita datangnya di weekend ya, jadi lumayan rame banget. Dan antri shuttle-nya juga agak bikin pegel ya. Nah, ini dia shuttle agar kita bisa menuju ke sana. Karena kalau jalan lumayan cukup jauh, apalagi bawa anak ya. Naik shuttle gratis buat menuju ke Tugu Monasnya. Sayang banget shuttle-nya udah penuh, jadi kita nunggu lagi deh kedatangan shuttle berikutnya. Ayo kejar, shuttle-nya kejar. Kejar nggak? Ya, ambil lagi, ambil. Papa minta sini, nak. Dadah sini. Nungguin shuttle ya. Setelah nunggu kurang lebih dari 10 menit, akhirnya datang juga nih giliran kita. Tapi kok ini agak lain ya dari yang pertama. Lebih vintage gitu modelnya. Dan kelihatan lebih muat banyak penumpang daripada yang pertama tadi. Oke deh, let's go, kita naik shuttle-nya. FYI, shuttle ini khusus untuk pengunjung yang mau masuk ke dalam Monas aja ya. Jadi bukan buat keliling atau muter-muter gitu. Ini namanya Mas Nadif. Mas Nadif, Eldan, Haripano. Tuh ada kakak-kakak juga ikut naik. Ya. Dek, Monas mana Monas? Iya betul, itu. Dede mau ke Monas? Tugu Monas ini mulai digagas tahun 1954 oleh Presiden Soekarno, dibangun 17 Agustus 1961 dan akhirnya diresmikan 12 Juli 1975. Monas ini menjadi simbol perjuangan bangsa setelah proklamasi kemerdekaan. Tinggi arsitekturnya sekitar 132 meter loh. Di zamannya itu termasuk bangunan yang tinggi banget. Tapi kalau sekarang udah banyak gedung-gedung pencakar langit di Jakarta yang tingginya 300 meter lebih guys. Tuh, Ano mau masuk ke terowongan Monas. Nah, kita udah turun dari shuttle. Dari sini kita lanjut ke loket pembelian tiket yang ada di bawah tanah. Untuk harga tiketnya di sini bervariasi tergantung kalian mau ke museum dan cawan aja atau mau sampai puncak. Begitu masuk, kita lewat lorong bawah tanah sepanjang 50 meter
Ternyata ini bukan sekedar lorong biasa loh. Dibangunnya tahun 1993 dan selesai 1995. Panjangnya 50 meter untuk mengenang 50 tahun kemerdekaan Indonesia. Jadi kita pilih yang masuk ke museum dan cawan aja, nggak ke menara atasnya. Soalnya ke menara atas kita harus nunggu jam 2, jadi 2 jam setengahan lagi baru bisa naik ke puncaknya. Mungkin nanti kali ya. Sekarang kita fokus ke museum sama kecawannya aja. Di lorong sini tuh adem banget. Jadi kalau udah panas-panasan di luar, enak banget masuk lorong sini. Oh ya, tadi harga tiketnya 8.000 satu orang dewasa. Ana masih gratis karena di bawah 2 tahun. Aku tadi bayarnya pakai kris karena nggak punya J-Card. Bisa kok, jadi jangan panik buat yang nggak punya kartu J-Card, bisa bayar pakai kris. Ayo kita ke atas. Padahal Dede paling suka naik tangga loh. Tapi tangga di sini kotor, Dede takut pegang tangganya pakai tangan ya. Jadi digendong aja sama papa. Keluar terowongan panas banget. Iya. Dalamnya AC. Monesnya udah dekat. Ini tepat jam 12 siang. Panas terik. Tapi mungkin karena beberapa hari ini hujan terus ya, Pak. Jadi sekalinya ada panas, kita sangat menikmatinya. Jangan ke situ, Mas. Mas, jangan ke situ. Waduh, karena dia kecil. Nih Pak nih. Bapak nih. Lewat sana yuk. Oke, lewat sana yuk. Tuh, ada jalan. Oh iya guys, kalau kalian lihat pagar yang warna hijau ini, ternyata ada filosofinya juga loh. Pagar ini berbentuk bambu runcing sebagai simbol senjata tradisional saat melawan penjajah. Warna hijau melambangkan kesuburan Indonesia. Lanjut aja, kita masuk ke museumnya ya. Kita udah masuk museumnya ya. Sini adem. Nah, pertama kita disambut sama miniatur Monumen Nasional. Ini gambarannya nih, kalau versi mininya kayak gini. Coba tebak Pak, yang atas ini itu terbuat dari material apa? Perak atau titanium atau emas? Betul. Terus kenapa lambangnya kayak kobaran api gitu? Tahu nggak? Mengadakan perjuangan bukan? Betul. Oke, kita lanjut keliling-keliling lagi. Aroma apa yang pertama kali dicium pas masuk museum? Aroma gedung tua. Aroma mie goreng. Jadi di sini banyak juga rombongan yang lesehan buat sekedar duduk atau buka kotak makan siang. Jadi aroma museumnya kayak ada aroma makanan gitu, bikin lapar. Kita makan juga kali ya? Boleh, tapi nanti deh sebentar lagi. Dede mau lari? Coba ke sana. Lepaskan Pak. Ayo. Lepaskan. Mau kemana kamu? Bebaskan. Silakan. Kemana? Mau kemana? Oh alah, langsung lari dia. Nggak kuat ya dari tadi ya. Mau lari angsa. Masa ngerondang? Dek, kan udah bisa jalan. Kenapa ngerondang? Jalan dong. Iya kayak gitu. Lari angsa gimana, Dek? Oh gitu. Dia ngincar. Sana. Kita lihat itu, lihat. Ini luas banget museumnya. Jadi kalau kalian gak bawa bocil bisa baca dengan tenang. Ini tuh banyak banget sejarah-sejarah. Kalian bisa keliling ya. Intinya biar Anan juga tahu bahwa Indonesia ini diperjuangkan sama para pahlawan dan dia harus punya nilai juang juga.
Nah, jadi untuk di lantai 1 ini kita disuguhkan oleh beberapa ilustrasi kejadian. Dimulai diorama sisi 1, nanti muter ke sana sampai nah, di sini itu diorama sisi 4, ada diorama sisi 5 juga. Jadi berurut ya tahunnya, dari mulai sini kemudian ke sana itu berurut tahunnya. Jadi memudahkan kita semua untuk mengetahui informasi. Nah, yang pertama kita bisa mengenal tentang sejarah masyarakat Indonesia purba tahun 3000 sampai 2000 sebelum Masehi. Oh, ini waktu Sumpah Pemuda. Nah, ini sejarah Romusha tahun 1942 sampai 1945. Nah, ini diorama sisi 4 udah mulai masuk tahun 1945. Nah, teman-teman, ini dia salah satu peristiwa yang nggak bisa kita lupakan, yaitu Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus tahun 1945 ketika Presiden pertama Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi. Coba Mas, tolong jelaskan ini kejadian apa Mas? Ini kejadian pertempuran Surabaya. Tuh. Lihat pesawat? Oh, ini ada pesawat. Tuh, ini. Jadi ini keberhasilan uji terbang perdana N250 produksi industri pesawat terbang Nusantara di Bandung, Dek. 10 Agustus 1995. Yang nggak naik juga, Dek. Mau naik pesawat. Mana pesawat, Dek? Iya, betul. Kelihatan dari sini. Iya, apa itu? Mana lagi? Sini, Ya, sini, itu ikutin pesawat. papa, ikutin papa sini. Oh, ikutin papa, Dek. Mungkin dia sangka ini masjid, Mas. Ini Karena bukan di luas masjid, Nak. banget. Ini bukan masjid, Dek. Ini namanya museum. Jadi mau ke Istiqlal. Keningnya. Keningnya. Sholat ya? Mau sholat? Bukan tempat sholat, Dek. Ini tempat bersejarah. Jadi karena Ano sering dibawa ke masjid, mungkin ini nyangkanya di sini masjid. Karena luas ya. Iya. Nah, ternyata anak tangga di sini kalau dihitung jumlahnya ada 17 anak tangga. Relate sama tanggal kemerdekaan kan? Lihat tuh, Ano lagi ngitung anak tangganya. Jadi kalau ke kanan itu ke ruang kemerdekaan, tapi kalau ke kiri itu cawan. Oke, kita lanjut ke cawan dulu ya. Kayaknya ini orang-orang yang antri mau ke puncak deh. Jadi, sekarang sistem antrian menuju puncak pakai nomor antrian dan ada sesi jamnya gitu. Dikasih tahu jamnya pas tadi beli tiket di loket. Nah, kalau udah jamnya, baru deh kita bisa naik ke puncak pakai lift. Kalau belum jamnya, kita bisa keliling Monas dulu. Bisa foto-foto atau sekedar istirahat santai kayak gini. Pelataran cawan Monas ini tingginya 17 meter melambangkan tanggal Indonesia Merdeka. Luasnya 45 kali 45 meter melambangkan tahun Indonesia Merdeka. Dan ruang museum yang tadi kita kunjungin itu luasnya 80 kali 80 meter. Tingginya 8 meter dan luas area Monas ini 80 hektar. Melambangkan bulan kemerdekaan Indonesia. Wah, keren banget ya guys. Detail filosofinya bener-bener dipikirin mateng banget.
Nah, tanggalnya ini ada 26 anak tangga. Jadi waktu Monas dibangun tuh Indonesia masih ada 26 provinsi. Dia seneng, dia ada temennya. Happy dia. Makin semangat. Aduh. Itu tempat sampah, sayang. Jangan deh, kotor, sayang. Oh, ini tangga yang tadi Dede mau naikin. Dede, itu ada, Dek. Itu ada odong-odong tuh, Dek, tuh. Tuh, lihatan gak, Dek? Tuh. Kayak ulet ya, kecil ya. Dek, odong-odong ada gak? Ada. Mana odong-odongnya? Mana odong-odongnya, tunjuk. Masih nyari. Peningnya. Capek, Dek. Ini ruang kemerdekaan. Kita masuk ya. Tuh. Ini ada tulisan Insinyur Soekarno, Dek. Tulisannya tegak bersambung. Tapi masih kebaca kan ya? Coba Papa baca. Kita membangun tubuh nasional untuk kebesaran bangsa. Saya harap seluruh bangsa Indonesia membantu pembangunan Tugu Nasional itu. Ini ternyata ada tangga lagi menuju atas. Mau ke atas nggak, Pak? Tapi aku penasaran di atas ada apa. Sekarang kita lagi di ruang kemerdekaan. Di sini kita bisa dengerin suara rekaman asli Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi. Jadi nanti ini pintu gapuranya kebuka otomatis. Muncul teks proklamasi dan terdengar suara Bung Karno. Tapi pas kita kesini gapuranya masih tutup kayak gini. Dan kebukanya pas jam 1. Jadi kita tunggu dulu aja sambil istirahat, foto-foto dan keliling dulu. Oh, ini ada Garuda juga, guys. Nah, kalau udah makan siang, udah diisi tenaga, ayo kita main lagi. Nih, sekali lagi, sayang. Ye, habis. Tepuk tangan, Dek. Tepuk tangan. Mama pakai topi, Dek. Aduh. Aduh. Habis minumnya. Aduh, sampai habis minumnya. Nah, teman-teman, di sini ada bendera merah putih. Ternyata gede banget. Nah, ini adalah bendera pusaka merah putih yang asli loh, yang dijahit Ibu Fatmawati. Disimpan di dalam vitrin kaca anti peluru biar aman dan terjaga dengan baik ya guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kurang lebih 10 jengkal lebarnya. Proklamasi. Nggak boleh kayak gitu, Mas. Mas nggak boleh kayak gitu, Mas. Oh, nggak boleh, Mas, merusak itu, Mas. Mas menjajah bukan? Oh Allah, peningnya. By the way, ini udah mau jam 1, jadi ayo kita dengerin langsung pembacaan proklamasinya. Bangsa Indonesia dan bangsa Jakarta 17 Agustus 1940. Jujur ya, merinding banget walaupun teks dan suaranya sekarang bisa kita akses langsung via internet, tapi denger langsung di sini tuh vibes-nya beda banget.
Lebih sakral, lebih berasa banget semangat kemerdekaannya. Mas Nadif, tadi lihat teks asli proklamasi ya? Oh iya guys, kalau kalian lihat lantai dan dinding di sini tuh bahannya dari marmer yang berasal dari Italia. Bukan tanpa alasan, bahan ini dipilih karena kualitasnya yang baik, daya tahan tinggi, dan tekstur putih cemerlang yang memberikan kesan mewah serta kokoh. Dan mungkin yang jadi pertanyaan kita semua, kira-kira emas yang ada di Monas tuh beratnya berapa ya? Jadi total berat emas yang ada di Monas tuh 72 kg emas murni, 24-22 karat. Wow, terbagi menjadi 2 bagian. 50 kilo melapisi lidah api di puncak dan 22 kilo berada di dalam ruang kemerdekaan, melapisi gapura kemerdekaan, burung Garuda, dan peta Indonesia. Ano mau foto sama ondel-ondel? Mau foto sama ondel-ondel? Panik dong. Salim ke ondel-ondelnya, Salim. Salim ke ondel-ondel. Yuk Papa temenin yuk. Takut. Ano mau foto dulu sama ondel-ondel. Nih dia. Ada ondel-ondelnya? Foto sama ondel-ondel, Dek. Itu tuh. Pegang hidungnya. Ya, mukanya panik banget. Panik, Dek. Kok takut sih? Kok takut sih, Dedek? Ada? Ondel-ondelnya ada? Ada. Mana? Oh iya. Merah mukanya ya? Pegang hidungnya mau. Hidungnya pegang. Kamu pegang. Kamu pegang. Ayo. Takut. Baik itu. Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Oh. Mana ondel-ondelnya? Ada berapa? Oke guys, kita udah di ruang museum, pelataran cawan, dan ruang kemerdekaan. Sayangnya sekarang belum bisa naik ke puncak. Mungkin next di video selanjutnya ya. Dan buat kita mengunjungi Monas kali ini, banyak banget hal baru yang kita temuin. Selain ngajak Ano jalan-jalan, juga bisa lebih kenal filosofi dan sejarahnya. Padahal Monas ini sering banget kita lihat di TV, internet, bahkan kita lewatin secara langsung. Tapi bener-bener kali ini kita bisa tahu filosofinya lebih mendalam. Thanks banget buat yang udah nonton sampai selesai. Semoga di vlog kali ini bukan cuma jalan-jalan semata, tapi ada hal baru yang bisa diambil. Dan semoga informasi di vlog ini bisa ngebantu kalian yang mau mengunjungi Monas. Kira-kira cerita seru apa nih pas kalian ke Monas? Coba tulis di kolom komentar ya. Segitu dulu vlog kali ini, see you di video selanjutnya. Thanks for watching, bye-bye.